ketika seseorang misalnya bertakbir. Nah, sebagian mengatakan kalau kita bertakbir itu katanya ketika lafaz Allah, Allah itu katanya harus serentak dengan niat kita dalam hati kita. Taib, ini kata siapa yang harus serentak? Maka dia boleh berniat karena niat itu adalah bermaksud sebelum dia mengangkatkan tangannya, dan ini sudah masuk ke dalam makna niat. Taib, yang tidak boleh itu kalau jauh-jauh ya dia sudah niat. Nah ini nanti kan terputus dengan hal-hal yang lain. Tidak harus serempak. Maka banyak orang yang kadang muncul rasa was-was ketika dia bertakbir. Allahu Akbar. Ulang lagi. Allahu Akbar. Enggak berjam-jam terkadang dia bertakbir. Sama seperti kadang dia berwudu. Terkadang ini tangannya sudah basah semua, tapi dia ragu-ragu, ini sudah masuk air apa belum ya? Padahal ini sudah basah semua, tapi ragu-ragu. Taib. Nah ini karena kedangkalan ilmu dan waswas syaitan. Taib. Kadang juga dengan air juga. Ini air mesti boleh apa enggak dipakai berwudu ya? Hati-hati dengan waswas. Waswas ini adalah permainan syaitan yang kadang bisa menjerumuskan kita kepada perkara murtad dari agama. Kalau kita menuruti hawa nafsu syaitan tersebut. Karena kalau seseorang yang merasa sulit dia beribadah, mau wudu aja dia harus sulit beribadah, mau salat juga dia sulit beribadah, ujung-ujungnya nanti udah nggak mau salat dah. Taib. Kadang dia sendiri meragukan dirinya, saya ini muslim apa enggak ya? Subhanallah. Ketika dia meragukan diri muslim, dia juga meragukan orang lain. Si fulan itu muslim apa enggak ya? Udah ragu-ragu terus. Sampai nanti datang keraguan-raguan tersebut pada tingkat keimanan kepada Allah. Sampai dia ragu-ragu nanti akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari waswas syaitan yang kita turuti. Maka dari itu kita butuh zikir pagi dan petang. Kita memperkuat belajar ilmu agama, belajar dari sesuatu yang memang benar-benar petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tayyib. Jangan belajar sesuatu yang kita tidak jelas tuntunannya. Tayyib, hanya mengatakan qala fulan, qala fulan. Berbeda. Cahaya Al-Quran dan Sunnah ketika mengajarkan fikih itu berbeda dengan cara-cara sebagian orang ketika mengajarkan fikih. Berbeda sekali. Dan hasilnya juga berbeda. Kita lihat saja ketika Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada umat terasa ringan ketika melakukan ibadah. Tetapi ketika yang mengajarkannya bukan dari nur, bukan ruhnya Al-Quran dan Sunnah, bukan ruhnya pemahaman salafus saleh, maka kemudian banyak membuat umat sulit beribadah, payah untuk beribadah, seakan-akan berat ibadah tersebut. Padahal tidak demikian, karena salah belajar saja. Tayyib.